Ya Pak, udah ini. Ya, Bu. Oke ya. Selamat sore Bu Tarkem. Selamat sore Pak. Senang bisa berjumpa dengan Bu Tarkem di tatap maya ya Bu ya. Iya, Eh, untuk hari ini, apa kabar Bu Tarkem? alhamdulillah sehat ini Pak. Walaupun sedikit panas cuacanya kayaknya Pak. Iya nggak Bapak apa-apa. gimana Pak? Kabar sehat Bu, kabar sehat juga. Ya situasi panas juga baru pulang sekolah. Nah kita manfaatkan waktu yang singkat ini Bu Tarkem. Siap, eh, siap. untuk melakukan kucing ya Bu Tarkem ya. Nah Bu Tarkem, Iya Pak. hari ini apa nih yang mau jadi tujuan Bu Tarkem mau ngobrol dengan saya nih? Iya Pak, ini minta waktunya sebentar ya Pak ya. Ya Bu Tarkem. Eh, saya ingin dengan obrolan kita ini nanti saya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi Mhm, nantinya saya ingin mendapatkan gambaran lah istilahnya, apa yang akan saya lakukan nantinya gitu, Pak. mhm. Boleh 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 boleh. Nah, kira-kira Bu Tarkem, permasalahan apa ini Bu Tarkem yang bisa Ibu Tarkem ceritakan dengan saya nih? Baik, Pak. Begini, Pak, di kelas saya itu ada Mhm, salah satu siswa mhm, yang tidak mau untuk diajak berkelompok gitu, Pak. Jadi dia itu menarik diri gitu, Pak. Jadi inilah yang membuat saya sedikit agak pusing gitu, Pak. mmm. Jadi di kelas Ibu itu ada siswa yang apa tadi Bu? Yang tidak mau diajak berkelompok gitu, Pak. Istilahnya Saya seperti kayak kurang minat gitu. tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya Bu Iya, ya? sepertinya kurang minat gitu, Pak. Jadi ya dengan pertemuan kita ini, dengan diskusi kita ini, nanti bisa Bu Tarkam mendapat hasil gitu Bu ya, Iya, tujuan kita inginnya untuk hari seperti ini ya. itu. Nah, Betul. kira-kira Bu Tarkam, siswa itu tadi yang tidak mau berkolaborasi, tidak mau berkelompok bersama teman-temannya, bisa Ibu ceritakan nggak kira-kira penyebabnya apa Bu? Nah, kalau saya amati, Mhm, ini anak ini mhm, awalnya memang sering tidak masuk, Pak. Jadi mhm, kemungkinan merasa malu, mhm, sehingga tidak mau diajak berkelompok dengan siswa lain begitu, Pak. jarang masuk sehingga dia minder ya untuk ikut Heeh, berkelompok bersama yang lain. betul, Nah, betul. dampaknya ke pembelajaran Ibu, mungkin dampaknya untuk Ibu saat ini gimana kira-kira? Ya, jelas Pak, ini berdampak sekali ya, sehingga jadi Mhm, pada saat pembelajaran ketika mhm. anak ini tidak mau diajak berkelompok, maka akan mengganggu anak-anak yang lain, sehingga konsentrasi anak-anak juga akan berkurang gitu, Pak. Eee, apa Bu, itu dampaknya jadi merubah konsentrasi di kelas ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, untuk saat ini tindakan yang Ibu kasih, apa kira-kira saat ini? Ya, jadi setelah saya amati dan kemudian saya, eee, melakukan sedikit observasi, bahkan saya juga sudah memanggil anak tersebut, Pak. Saya menanyakan gitu kan. Mmm, Kenapa demikian? Ternyata ya itu tadi, anaknya malu sendiri karena tidak sering tidak masuk kelas. Nah, dengan ini saya, apa ya, saya melakukan sedikit pendekatan gitu, Pak. Pendekatan secara personal dengan anak ini. mhm, mhm. Nah, untuk saat ini Bu, itu Ibu udah melakukan tindakan personal dengan anak itu tadi,
kalau dikasih rentang nilai kira-kira ini 1 sampai 10 di situasi sekarang, dinilai di angka berapa lah kira-kira, Bu? Kalau saat ini sih masih di 7 7 lah, Pak, sekitar 7 karena saya belum maksimal gitu, Pak. Oke, di 7. Nah, Putarkem, setelah Ibu ini udah ada tindakan nih. Nah, Mhm. kemudian Ibu kita diskusi nih untuk mencari solusi. Harapan dari, diskusi kita nanti mungkin akan ada solusi atau harapan Bu Tarkem dengan siswa ini, dengan situasi ini di angka berapa kira-kira? Nah, saya berharapnya itu anak ini mampu untuk mengikuti pembelajaran, kemudian mampu berkelompok, mampu bersosialisasi dengan, anak-anak yang lain ya, seperti anak-anak yang lain mampu untuk bersosialisasi, saya berharapnya anak ini juga demikian gitu, Pak. Mhm. Nah, kalau melihat situasi saat ini ya, saat ini Ibu udah melakukan, pendekatan personal tadi ya. Nah, solusi lain yang bisa Ibu Ibu lakukan untuk anak ini gimana kira-kira, Bu? Solusi Nah, lain oke, baik, Pak. Jadi setelah saya melakukan pendekatan personal dengan anak Mhm, tersebut, ternyata memang saya sendiri menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu belum terlalu menarik untuk anak-anak tersebut. Sehingga mungkin anak ini menjadi kurang untuk ingin mengikuti pembelajaran karena apa yang saya sajikan belum menarik untuk dia, Pak. mhm. Jadi Artinya tentunya mhm, saya akan merubah, apa ya, Pak, merubah pembelajaran saya menjadi sedikit berubah dari yang awalnya mungkin kurang menarik, saya mulai mengkombinasikan, saya mulai, eee, apa ya, merevisi pembelajaran yang saya lakukan selama ini menjadi lebih inovatif, kemudian mungkin nantinya akan saya selingi dengan game-game begitu, Pak. agar anak itu tadi, kembali seperti teman-teman ya, Iya, merasa merasa bersama bersama temannya, bisa bisa juga betul. bisa juga. Nah, opsi lain, Bu, ada kira-kira opsi lain yang bisa Ibu cari mungkin solusinya? Nah, Opsi selain lain? dari itu, saya juga, apa ya, kombinasi game ini dengan cara estafet. Kalau dengan Mhm, estafet mhm. mungkin bisa kolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, sepertinya ini pernah saya lakukan gitu, Pak. Jadi saya ingin ini saya lakukan kembali dan saya revisi kembali, saya aplikasikan kepada siswa ini, mudah-mudahan nantinya bisa bisa berjalan dengan lancar dan berharapnya anak ini bisa seperti anak-anak lain begitu. Iya iya iya. Nah, itu kan masih tahap rencana Ibu nih, Betul, Pak. namun di depan pasti punya ya kemungkinan ada tantangan ya, ada hambatan yang mungkin akan Ibu hadapi. Kira-kira Betul. dalam bayangan Ibu, hambatan hambatan yang akan, Ibu hadapi kira-kira apa? Yang pasti, pengetahuan saya sendiri ya, Pak, ya, Mmm, keterbatasan atas kompetensi diri saya sendiri saya akui, mhm, tentunya itu akan menjadi kendala untuk saya. Kemudian sarana mungkin, Pak, sarana di sekolah. Kadang kan kita menginginkan pembelajaran yang bagus, terkadang tidak didukung oleh sarana prasarana. Apalagi di sekolah saya ini, Pak, terletak di, apa ya, susah untuk jaringan gitu. Jadi kalau mau, apa namanya, ingin online-online begitu pakai gadget, itu mesti harus pinjam WiFi HP guru-guru gitu. iya iya iya. Jadi itu, eee, rintangan akan Ibu hadapi ya, gangguan mungkin hambatan. Untuk gangguan dan hambatan ini ada solusi dari Ibu nggak kira-kira untuk mengatasinya? Pasti, Pak. Rencana saya akan Mhm, berkolaborasi tentunya, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, agar mhm. rencana saya ini bisa berjalan dan sehingga tujuan dari, apa ya, pendidikan berpihak pada murid bisa saya laksanakan dan tentunya murid juga lebih bisa merdeka untuk belajar.
Artinya si anak tadi juga ikut bersama teman-temannya, tidak canggung lagi, ya ya Bu, Iya, ya? Dengan betul, melalui permainan game tadi. ya. Udah sangat baik, itu ide yang bagus, menurut saya itu ide yang bagus yang bisa dilakukan. Nah, Bu, rencana aksi ini mungkin Ibu akan melakukannya, rencana Ibu ini kapan kira-kira, Bu? Inginnya secepatnya, Pak, karena Pengennya saya permasalahan siswa ini tidak bisa ditunda-tunda terlalu lama, maka saya juga dituntut untuk segera segera untuk melakukan, apa ya, perubahan. Apa yang menjadi yang sudah saya sadari tadi, menjadi kekurangan saya, tentu saya harus segera melaksanakan apa yang menjadi rencana saya. Ya iya iya mungkin iya. dalam waktu dekat ini, Pak, tapi dan ya pasti saya yakin untuk hasil belum Mmm, tahu ya, Pak, karena hasil itu pasti tidak bisa spontan, harus ada iya benar proses benar. gitu. Benar 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 benar. Nah, indikator, ketika Ibu melakukan rencana ini nanti, melaksanakannya, indikator keberhasilannya gimana kira-kira, Bu? Ya inginnya indikatornya anak ini harus harus setidaknya harus Mhm, bisa bersosialisasi lah setidaknya untuk sekelas sekelompok mereka dululah. Jadi mmm, tidak lagi merasa canggung. Walaupun kita belum memastikan indikatornya tercapai sepenuhnya atau tidak, tapi setidaknya bisa merubah dari anak yang tadinya, menarik diri untuk tidak mau berkelompok, namun walaupun belum aktif di kelompok, setidaknya sudah mau, sudah ingin berniatan untuk bergabung dengan anak-anak lain. mhm, iya benar benar. Nah, ini Bu, eee, ini kan masih sebatas rencana Ibu nih, pelaksanaannya dalam waktu dekat. Mungkin Ibu harus punya komitmen. Nah, bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan ini nantinya? Baik, memang segala rencana tanpa komitmen tidak akan berjalan lancar Iya tentu ya, iya, Pak. benar benar benar. Jadi inginnya saya sih konsisten, Pak, karena Mmm, membangun itu mudah, tapi menjaganya itu yang sulit. Nah, mhm, inginnya selalu terjaga, selalu sadar, selalu mhm. konsisten bahwa perubahan itu harus dilakukan, gitu, Pak. Iya iya iya. Nah, itu untuk mengenangani siswa itu tadi, mungkin keterlibatan orang lain dibutuhkan. Kira-kira ada ndak teman Ibu yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi persoalan ini? Ya, jelas, Pak, saya tidak bisa menjalankan rencana ini secara mandiri, tentu saya Mhm. membutuhkan, partner Iya, benar yang benar. pasti itu kepala sekolah, Pak. Oh, Jika Bapak kepala sekolah. Iya, jika kepala sekolah sudah Mhm. merekomendasikan, maka saya yakin semuanya bisa berjalan. Selain kepala sekolah, pasti ada rekan sejawat, Pak. Karena tanpa mereka pun nggak akan berjalan juga. Saya sendiri seperti kaki pincang ya, Pak, kalau berjalan sendiri. Iya, benar benar Ini benar. teman, ya pasti wali dari anak-anak. Jadi, saya pasti akan mensosialisasikan dan meminta untuk para wali ini selama anak-anak di rumah untuk memotivasi. Jadi apa saja yang menjadikan anak ini lebih mandiri, lebih percaya diri, maka tentu di rumah itu lebih banyak waktunya, maka orang tua perlu harus dilibatkan. Iya iya, benar benar. Nah, itu sudah ada orang yang bantu ini masih tahap rencana ya kan, Bu, ya? Betul. Saya rasa udah sangat bagus dari, apa namanya, solusi yang ide-ide yang gagasan yang Ibu tadi sampaikan itu tadi, ya mudah-mudahan ya kalau dijalankan, ya bisa merubah anak itu, saya rasa. Nah, bagaimana kira-kira, Bu? Ada lagi yang mau disampaikan, untuk saat ini? Sepertinya cukup, Pak, dan saya sudah merasa lega, sudah berbincang-bincang saat ini. Dan tentunya terima kasih, Pak, sudah memberikan, apa ya, membuat saya lebih lebih pasti dengan apa yang saya mau lakukan ke depan gitu, Pak. Iya, kalau menurut saya juga apa yang Ibu sampaikan tadi itu udah solusi yang baik ya, solusi yang baik untuk saat ini untuk dilakukan. Nah, terima kasih Bu Terkem, udah mau diskusi dengan saya tentang permasalahan ini. Tapi saya menarik ini Bu Terkem,
Ya, mungkin untuk ke depan setelah rencana aksi nyata ini, mhm, saya pengen ngobrol lagi bersama Bu Tarkem. iya, Gimana hasilnya dari apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin rencana aksi ini akan dilakukan Bu Tarkem, saya betul. pengen tahu juga gitu. Nah, mudah-mudahan ada waktu luang Bu Tarkem nantinya Iya, untuk minggu depan mungkin ya, karena ini pelaksanaannya secepatnya Bu ya. iya iya, Pak. Nah, mudah-mudahan minggu depan, kita bisa ketemu lagi Bu Tarkem. Terima kasih, Iya, mungkin untuk Pak. itu saja yang bisa, eee, apa namanya ya, kita diskusi ya. Kalau ada tutur kata yang salah Bu Tarkem, mohon maaf, saya bukan menggurui, tapi intinya apa yang jadi permasalahan Ibu, Ibu sudah menemukan, caranya. Terima Ya, kasih, Pak, untuk waktunya. terima kasih Bu. Sekian Bu ya, Iya, Pak. Selamat eee, sore. sampai ke selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Iya, Pak. Nah ini lanjut lagi aku Bu, Pak, ini mau diputus atau di-record di langsung 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 oh, langsung. langsung? Oke, baik. Langsung ya, Pak. Mhm. Selamat sore, Pak Sudi. Selamat sore Bu Tarkem, Iya, apa kabarnya, Pak? kabar baik, Iya. kabar Jadi, baik. dengar-dengar ada yang ingin disampaikan nih, Pak, kepada saya. Kira-kira ada apa ya, Pak, ya? Iya Bu Tarkem, terima kasih, udah meluangkan waktu untuk saya, mungkin saya akan bercerita dengan Bu Tarkem ya, Siap. Oh, iya, Pak. permasalahan permasalahan pekerjaan nih Bu Tarkem, ya Biasalah ya, Pak, ya, biasa pekerjaan. pekerjaan Iya, Pak, menghadapi anak-anak di sekolah ini Bu. betul. Oh, Mmm, sebelumnya gini, Pak, mhm, sebelum kita bercakap-cakap lebih jauh nih, kira-kira mmm. apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Tujuannya apa ya kira-kira ya? Ya dari percakapan kita ini itu harapan saya Bu, saya bisa menemukan solusilah, mungkin menemukan solusi, menemukan tindakan yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini Bu, gitu. Baik, Iya Bu. oke. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan secara detil, memangnya ada masalah apa, Pak, dengan pekerjaan Bapak yang kata Bapak tadi, masalah pekerjaan? Ya ini gimana ya ceritakannya, saya kan, guru di sekolah nih, guru mata pelajaran. Jadi saya megang kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mhm, Ini kan harinya olahraga kan tidak bersamaan. Di hari betul, tertentu ya hari ini kelas ini gitu. Namun yang jadi persoalan itu bagi saya di beberapa kelas itu, ada beberapa siswa yang sering keluar, ini saya pejaukan nih di lapangan. Jadi mereka waktu belajar itu sama gurunya, saya belajar di lapangan bersama murid saya, ya anak itu tadi keluar dengan alasan, tidak tahu apa dari gurunya itu dia keluar, eee, dia tiba-tiba ikut ikut ikut, apa namanya, memperhatikan kami sehingga konsentrasi kami dalam melakukan pembelajaran di lapangan itu ya terganggu terganggu, menurut saya terganggu gitu, Bu. Itu yang itu yang jadi persoalan saya. Kadang saya bagaimana cara mengatasinya, seperti itu, Bu, itulah persoalannya, Bu. betul betul betul. Baik, Pak, kalau mendengar Mmm. dari cerita Bapak tadi, banyak anak yang keluar masuk intinya ya, Pak, ya? Iya iya iya. Jadi mengganggu sekali proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Mhm. Menurut Bapak, apakah Bapak selama ini, sudah menelusuri penyebab masalah ini, Pak? Sejauh ini yang bisa saya telusuri sih, ya kalau saya perhatikan memang kalau saya masuk ke kelas siswa yang bersangkutan tadi, Bu, dia termasuk aktif di aktivitas fisik olahraga itu, dia aktif, dia senang dengan pelajaran saya. Nah, itu yang menyebabkan dia seperti itu, dia dia pengen di luar.
Tapi Jadi secara kognitif mungkin untuk belajar di kelas, ya sebatas itu aja lah, boleh dibilang yang penting dia mengikuti, tapi kalau untuk di pelajaran olahraga memang dia senang, dia sangat aktif di pelajaran olahraga. Mungkin ini penyebabnya salah satunya dia pengen keluar gitu. mungkin lebih dominan di psikomotor ya, Pak, ya, Iya iya Bu, iya Bu. anak ini. Lalu Mhm dari pengamatan Bapak selama ini, mhm. eee, mengapa dia tidak mau berdiam di kelas atau sering keluar masuk, itu otomatis mengganggu sekali dengan pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid yang seperti ini? Ya yang saya harapkan sih di jam pelajaran olahraga itu kan udah ada setiap kelas ya, sudah ada setiap kelas, dia bisa menahan dirinya, kapan dia olahraga, di situ dia mengekspresikan dirinya untuk ikut, melakukan aktivitas fisik, tanpa mengganggu kelas orang lain di hari-hari ya yang bukan bukan hari dia berolahraga gitu. Nah, jadi kondisi idealnya ketika saya mengajar di luar lapangan, ya yang satu kelas yang saya pegang itu pada saat itu itulah siswanya, jangan ada Mmm, siswa yang lain yang datang gitu nah mengganggu gitu. siswa selundupan ya, Pak? Iya, Bu. Iya, baik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk merubah murid yang demikian, Pak? Ada yang sudah dilakukan, Pak? Untuk saat ini memang belum ada saya lakukan, saya hanya menegur sebatas personal di lapangan itu saja. Ketika dia datang, kita suruh masuk, dia masuk sih, cuma beberapa menit kemudian dia keluar lagi. Nah, saya nggak tahu juga apa yang disampaikan sama gurunya kok bisa dia keluar dengan alasan mungkin ke kamar mandi, dengan alasan entah apa, keluar nongkrong lagi melihat kami untuk mau ikut olahraga gitu. Nah, jadi yang Baik. saya lakukan selama ini ya sebatas itu aja, Bu. Hanya menegur sebatas personal gitu saja di lapangan. Baik, Pak. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan untuk, membuat anak ini tidak berlaku demikian? Kalau untuk metode yang pernah saya lakukan belum ada, belum pernah, belum, cuma sebatas itu saja, Bu. Nah itulah mungkin saya akan diskusi dengan Ibu, mudah-mudahan bisa ketemu gitu ya. Betul. Oke, baik, Pak. Menurut Bapak jika kita rating nih, satu Mmm, sampai 10 untuk rencana ke depannya, kira-kira rating berapa yang Bapak harapkan ini nanti bisa berhasil? kalau untuk harapan saya 1 sampai 10 ya di 9 ya, karena kalau dia cuma keluar sekali, mungkin hanya untuk permisi ke kamar mandi, ya mungkin sah-sah saja dan itu dan itu wajar wajar. Nah, kalau dia sampai berulang kali itu nah ya, jangan sampai seperti itu. Kalau untuk targetnya sih 9 sudah sudah tinggi menurut saya, Bu, bisa tercapai 9. Betul. Selanjutnya rencana apa yang Bapak lakukan dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Apa kalau mungkin rencana saya itu paling berkolaborasi dengan guru yang mengajar dia pada saat itu, mungkin wali kelas ya. Karena ya wali kelasnya, karena itu bagian dari tanggung jawab dia juga. Di jam pelajaran dia, kok anak bisa keluar masuk seperti itu dan dibiarkan gajah gitu. Nah, mungkin saya akan membuat komitmen dengan gurunya bahwa anak ini mengganggu kami di luar, tolong mungkin cari solusi seperti itu komitmen dan mungkin juga dengan anak itu, mungkin saya akan lakukan pendekatan personal, ya membuat kesepakatan lah mungkin ya. Mungkin kesepakatan Bu, membuat kesepakatan supaya dia tidak melakukan hal itu lagi, bisa menahan diri dan melakukan aktivitas olahraga itu di waktu jam pelajaran dia gitu, Bu. Ya, baik, Pak. Dari pernyataan Bapak tadi selain dari wali kelas, kemudian komitmen dengan anak itu sendiri, kira-kira ada pihak lain tidak yang dapat membantu atau melaksanakan rencana Bapak tersebut? Kalau untuk pihak lain,
tentu ya seluruh warga sekolah untuk memperhatikan anak didik supaya ini jadi, apa sebenarnya, ketika satu anak bisa keluar dari kelas lain juga ada juga yang pengen ikut. Jadi artinya saya harus berkolaborasi ke seluruh pihak sekolah sebenarnya. Waktu jam belajar itu, ya tidak ada anak yang keluar masuk kecuali ada kebutuhan tertentu yang memang nggak bisa dihindari ya. Nah, saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain begitu. Kalau saya amati dan saya, perhatikan rencana Bapak ini memang sudah bagus ya, Pak. Iya, Bu. Selain dari pendekatan personal kepada anak, mengatur, komitmen dengan mereka, kesepakatan, lalu wali kelas melibatkan seluruh, anggota yang ada di sekolah, saya rasa itu sudah cukup baik dan mudah-mudahan nantinya bisa berjalan lancar ya, Pak, ya. Iya, Bu, iya, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan dalam melakukan rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Ya seminggu mungkin, Bu, seminggu atau secepatnya. Karena gini, saya harus bertemu dulu dengan wali kelasnya, gurunya yang bersangkutan mungkin sehari sebelum pembelajaran olahraga di kelasnya ya. Dan saya juga harus melakukan pendekatan personal dengan anak itu tadi sehari sebelumnya, sebelum pelajaran dia. Jadi untuk berikutnya dia tidak mengulang lagi. Secepatnya lah, Bu. Secepatnya ya, Pak? Iya, Bu. Baik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini itu berjalan dengan baik? Iya memang harus memberikan perhatian penuh dan harus punya komitmen bahwa ini harus saya lakukan demi, kemajuan berikutnya, demi kelancaran pembelajaran saya di lapangan ketika ini, saya lakukan berkelanjutan dan konsisten, mudah-mudahan ya apa yang saya harapkan pembelajaran di lapangan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kondusif, gitu, Bu. Baik, Pak. Kira-kira adakah dukungan lain yang Bapak butuhkan? Dukungan lain yang bisa saya butuhkan ya mungkin dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah mengingatkan kepada rekan sejawat ya, dan mungkin guru-guru pada saat, pembina upacara disampaikan bahwa selama pembelajaran, tidak ada siswa yang keluar masuk kecuali siswa yang membutuhkan untuk keluar gitu, Bu. Luar biasa, Pak. Saya rasa apa yang Bapak rencanakan itu sudah akan mendapatkan hasil yang kata Bapak tadi 9, bahkan mungkin nanti bisa jadi sempurna jika kolaborasinya berjalan dengan lancar ya, Pak. Iya, iya. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bapak dari perbincangan kita saat ini, Pak? Perasaan saya senang ya, saya nggak nyangka tadi bisa menemukan ide-ide atau gagasan ternyata untuk permasalahan saya. Ya senang senang bisa menemukan dengan diskusi kita ini, dengan percakapan dengan Ibu, saya bisa menemukan ide untuk solusi mengatasi anak yang menjadi permasalahan bagi saya. Baik, Ya, Bu. syukurlah, Pak, alhamdulillah. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan setelah pembicaraan kita ini, Pak? Untuk saat ini yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak untuk Ibu ya, telah mau mendengarkan cerita saya, sehingga saya bisa menemukan, solusi untuk permasalahan saya dan ya harapannya Ibu bisa memantau saya ke Siap, depannya. Pak, siap. Mmm, Eee, iya. saya juga merasa senang, Pak, sudah bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan tercapai dan tentu saya menunggu nih, Pak, menunggu cerita hasil dari rencana yang sudah Bapak lakukan nantinya, mungkin minggu depan atau,
Minggu depannya lagi silahkan Bapak, kita bisa calling-calling selanjutnya, Iya iya, dan bisa bisa. tentunya nantinya bisa saya bagikan praktik baik kepada teman-teman yang lain, atas apa yang menjadi keberhasilan Bapak ya, Pak. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ini pasti, Ya, Bu. Minggu depan, Bu, ya? ya siap. Siap siap, Bu siap, Bu. Nanti saya akan kabari Ibu kalau sudah saya lakukan rencana aksi ini. Siap, terima kasih Pak. Mungkin saya cukupkan pembicaraan kita sampai sini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, teruskan apa yang menjadi perjuangan kita ya Pak. Siap, Bu, terima kasih Selamat banyak. sore Pak. Selamat sore, Bu. Jadi kemarin